Oke, materi keenam kita di mata kuliah penulisan ilmiah adalah, bagaimana teknik penulisan ilmiah ya, dan ini harus menjadi pegangan teman-teman mahasiswa semua karena ini penting banget gitu ya materi yang, teknik penulisan ilmiah nyawanya di mata kuliah ini gitu ya. Nah, yang pertama yang kita bahas mengenai teknik penulisan ilmiah adalah bahasa yang digunakan. Jadi, eee, teman-teman harus ingat bahwa ini, bukan karya ilmiah populer yang bahasanya santai gitu ya, atau bahasa, artikel populer yang, eee, bersifat seperti percakapan gitu ya, tetapi bahasa yang digunakan untuk artikel ilmiah harus baik dan benar, kemudian sesuai dengan, EYD atau istilah di KBBI dan baku formatnya. Jadi, bahasa yang formal gitu ya, bukan bahasa yang semacam percakapan gitu ya untuk, artikel-artikel populer seperti opini dan sebagainya pada media massa gitu. Jadi memang harus baku, ada lebih sempurna ada subjek, predikat, dan objek gitu ya. Nah, ada, misalnya keterangan siapa yang menulis atau mengacu kepada siapa, misalnya subjeknya siapa, ya penulis misalnya, kemudian predikatnya, melakukan penelitian ya, sedang apa gitu ya, dan objeknya itu apa sih objek dari penelitian tersebut, seperti itu. Jadi ini sudah dibahas harusnya di mata kuliah bahasa Indonesia ya, dan teman-teman harusnya sudah, paham untuk, bagaimana menuliskan kalimat yang baik ya. Oke. Kemudian, istilah-istilah. Jadi mungkin ada beberapa istilah dalam, menuliskan karya ilmiah yang istilah itu memang lebih baik menggunakan istilah asing, kalau di bahasa Indonesiakan itu akan merubah meaning ya, misalnya seperti itu. Atau memang ada istilah yang sama kalau di bahasa Indonesiakan itu misalnya brand image menjadi citra citra produk gitu ya. Eee, meaning-nya sama, tetapi teman-teman memilih istilah brand image gitu misalnya. Nah, boleh-boleh saja misalnya menggunakan istilah, asing seperti brand image, kemudian, new media, IMC, integrated marketing communication gitu ya. Boleh, tetapi, harus, konsisten gitu ya, bahwa istilah asing itu menggunakan format cetak miring atau italik gitu ya, kalau, formatnya di Microsoft Word itu harus diklik yang italik, bukan reguler gitu, agar membedakan, istilah asing dengan, bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI gitu. Oke, kemudian, kalimat-kalimat yang, menyantumkan orang gitu ya, baik Anda sebagai penulis, orang pertama atau yang kedua, orang lain sebagai narasumber responden Anda itu teman-teman tidak boleh mengistilahkan dengan bahasa yang, eee, seperti percakapan, aku, kamu, dia, kita, gitu ya. Tetapi memang harus menggunakan kalimat-kalimat yang, formal. Misalnya Anda, untuk menjabarkan apa sih keinginan penulis atau urgensi penelitian ini gitu misalnya. Jadi, harus menggunakan istilah penulis gitu. Ini sebenarnya pernah, saya bahas ketika review UTS ya. Jadi, jangan sampai, teman-teman menuliskan misalnya di latar belakang, menyebutkan alasan melakukan penelitian itu misalnya, "Saya ingin melakukan penelitian ini karena," gitu, bukan seperti itu. Jadi peneliti atau penulis melakukan penelitian ini karena gitu ya. Atau ketika kalian merujuk ke orang lain, ya sebutlah mereka sebagai orang lain yang menjadi narasumber itu ya narasumber, responden. Responden mengatakan bahwa, informan mengatakan bahwa, dan sebagainya. Tidak menggunakan kalimat-kalimat percakapan seperti kamu, dia, mereka mengatakan dan sebagainya, tidak seperti itu gitu ya. Ya itu standar. Kemudian, jenis huruf, ya, jenis huruf, ya ini teman-teman pegang selamanya gitu ya, sampai skripsi nanti di semester 7 atau 8 nanti ya, teman-teman.
harus menggunakan Times New Roman gitu. Selama teman-teman masih menjadi mahasiswa UPN membuat makalah dan membuat skripsi nanti karya ilmiah berupa makalah dan skripsi itu menggunakan Times New Roman gitu ya, tidak menggunakan font lain gitu. Dan ukurannya 12 poin gitu. Jadi jangan membuat kreativitas gitu ya, headline-nya dibuat besar, ukurannya 18 atau 14, tidak seperti itu. Kecuali nanti kalau kalian membuat PPT atau membuat desain poster atau membuat desain dalam majalah gitu ya, it's okay, ukurannya bebas gitu. Tapi kalau untuk karya ilmiah, makalah, jurnal, kemudian skripsi, ingat-ingat baik-baik bahwa the only one font ya, jenisnya adalah Times New Roman dan ukurannya juga 12. Kecuali kalau di dalam tabel, yang tabel itu tidak memungkinkan kalau ukurannya 12 di dalam tabelnya ya. Agar tabelnya terbaca dengan baik di dalam satu halaman, maka boleh ukurannya di bawah 12 poin. Itu. Kemudian jarak baris. Jadi jarak baris antar dua kalimat, antar kalimat satu dengan kalimat di bawahnya itu 2 spasi, gitu ya, bukan 1,5 gitu. 2 spasi itu cukup cukup, sudah cukup banyak ya jaraknya gitu. Jadi jangan lebih dan jangan kurang gitu. Nah, kecuali yang tidak 2 spasi itu kecuali intisari atau abstrak, ya abstrak itu hanya 1 spasi gitu ya. Kutipan langsung, judul tabel, judul gambar, daftar pustaka, ditulis dengan 1 spasi. Jadi keterangan di bawah gambar ya, keterangan di bawah gambar, gambar 1.2, misalnya gambar grafik pengguna media sosial di Indonesia gitu ya. Kemudian enter lagi keterangan bahwa sumbernya dari mana. Nah, itu semuanya spasinya 1 gitu, bukan spasi 2 gitu. Ya. Nah, ini contoh spasi 2, kalian lihat dalam paragraf ini gitu ya. Dalam paragraf ini spasinya 2 ya di sini. Nah, untuk keterangan gambar ini harusnya ini tidak saya cantumkan ya, ini harusnya spasinya tuh 1. Sama seperti abstrak, ini keterangan gambar ini spasinya 1. Oke. Nah, kemudian margin ya. Jadi ini custom, tidak ada di format Word kalau teman-teman belum pernah membuat margin standar untuk makalah maupun jurnal atau eh, skripsi ya. Jadi tepi atas 4, tepi atas ini 4, tepi bawahnya itu 3, tepi kiri ya yang bagian nanti di sini dijilid itu 4, tepi kanannya 3. Jadi 4 3 4 3. Jadi diingat-ingat terus ya dan tolong di Microsoft Word-nya dibuat custom ini gitu ya. Nah, ini teman margin ini akan selamanya teman-teman pakai ketika membuat tugas-tugas makalah, jurnal, dan skripsi gitu ya. Ini ukuran yang kita pakai gitu. Kemudian halaman sampul depan. Ya, ini yang bagi teman-teman yang mungkin sudah membuat untuk mengumpulkan tugas kemarin gitu ya. Tolong dicek lagi apakah sudah benar atau belum gitu ya. Bagi yang belum, mungkin ada beberapa yang belum ya. Kemarin kan saya meminta judul dan konten latar belakangnya, tapi untuk sistematika penulisannya belum membuat seperti ini gitu ya. Belum saya minta. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Ini nanti sampai UAS harus dikumpulkan dalam bentuk seperti ini, jadi halaman sampul sampai isinya gitu ya. Jadi yang pertama adalah judul. Judul itu memang menggunakan kapital dan ukuran 12 itu baku, udah nggak bisa ditawar lagi bahwa judul itu kapital dan bold gitu ya. Jangan sampai teman-teman menggunakan huruf title case yang hanya kapital di depan dan selanjutnya yang reguler yang huruf kecil. Jadi ingat-ingat bahwa judul itu harus kapital dan bold gitu ya. Kecuali judul pendukung, itu judul tambahan misalnya studi kasus pada misalnya penelitian analisis isi pada koran Kompas edisi berapa dan sebagainya. Judul pendukung itu baru title case gitu ya. Oke, dari judul
di situ memuat karya ilmiahnya untuk apa gitu ya. Misalnya kalau tugas makalah ya makalah gitu ya, tugas karya ilmiah gitu atau skripsi. Kemudian di bawahnya itu logo gitu ya. Nah, logo ini ukurannya disesuaikan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil gitu ya. Kemarin tuh kalau nggak salah tuh ada salah satu mahasiswa bimbingan skripsi saya yang logonya gede banget karena mungkin cinta UPN banget gitu ya, gitu ya, logonya besar gitu ya. Ya tidak perlu seperti itu, jadi proporsional aja gitu, tidak ada ukuran bakunya sih ini. Cuman, proporsional gitu ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian, pastikan, logonya itu yang Yogyakarta ya, bukan yang veteran gitu. Kemudian di bawahnya ada nama dan NIM dan keterangan tujuan menuliskan karya ilmiah, misalnya, untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan ilmiah, gitu ya. Kemudian di bawahnya instansi dan tahun. Oke, nah ini, ukurannya 12 ya untuk, judulnya. Jangan membuat kreativitas lain dengan membuat ukuran misalnya 14 dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini tidak kapital ya, tapi title case, ya artinya huruf yang pertama kapital, selanjutnya tidak kapital. Jadi huruf pertama di setiap kata itu kapital semua dan bold ya untuk judul pendukung. Diperhatikan hal kecil tapi penting ya, hal-hal kecil ini, oke. Kemudian selanjutnya adalah daftar isi. Jadi daftar isi adalah gambaran keseluruhan isi dari karya ilmiah Anda dan ini memudahkan ketika Anda sebagai peneliti atau penulis atau kita yang mereview gitu ya, dosen atau yang pengujinya itu mencari halaman langsung, misalnya mau melihat tujuan penelitiannya di halaman berapa dan sebagainya. Jadi daftar isi ya, memuat halaman pertama sampai halaman akhir. Jadi di sini dari mulai halaman judul gitu ya, kemudian halaman persetujuan, ini kalau untuk format skripsi ya, kemudian halaman pengesahan, pernyataan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar isi sampai daftar pustaka dan lampiran ya. Jadi daftar pustaka dan lampiran ini disertakan juga nomornya. Baru kemudian daftar gambar, tabel kalau ada gitu ya, gitu. Abstrak abstrak dan, baru masuk ke babnya. Oke. Nah, halaman judul sampai abstrak ini menggunakan huruf Romawi, ya angka Romawi, sedangkan, bab 1 sampai, lampiran itu menggunakan, angka Latin, gitu ya. Seperti ini, 1, 2, dan sebagainya ini yang halaman cover sampai abstrak itu menggunakan, angka Romawi, gitu. Tetapi untuk tugas penulisan ilmiah, nanti akan saya, buat sistematika atau clue-nya yang jelas gitu ya, guide-nya yang jelas untuk menyusun, eee, halamannya apa saja yang perlu dikerjakan gitu. Ini mungkin nanti halaman judul saja, kemudian langsung ke daftar isi, daftar tambal, gambar, tabel, abstrak ya, kecuali nih halaman persetujuan, pengesahan, pernyataan, mutu, persembahan ini nggak perlu nih. Ya, oke. Kemudian, nah ini sistematika daftar gambar ya. Jadi daftar gambar itu merujuk kepada bab ya, pada gambar itu pada bab berapa gitu ya. Kalau di gambar tiap bab itu kan harus ditulis ya, keterangan babnya misalnya gambar di bab 1 yang nomor 1 gitu ya, sampai misalnya bab 1 ini ada 5 gambar, 6 gambar, kemudian bab 2 cuma 1 gambar gitu ya. Bab 4 nih ada sampai 15 nih, sampai 15 gambar karena hasil ya sudah menyantumkan gambar-gambar hasil. Nah ini keterangan gambar itu harus diberi nih keterangannya pada bab berapa, gitu ya. Bab berapa kemudian nomor berapa, nomor urutnya gambar dalam bab itu gitu. Nah gambar tabel juga sama ya formatnya hampir seperti ini. Jadi
eee, disusun di tiap bab, misalnya gambar tabel 1.1 dan seterusnya. Oke, setelah daftar gambar, adalah abstrak. Jadi abstrak itu adalah intisari dari, isi karya ilmiah yang telah Anda buat gitu ya, dari, eee, latar belakang ya, jadi resum secara ringkas gitu ya. Karena abstrak itu tidak boleh lebih dari 200 kata. Ada yang menyebutkan 250 maksimal, ya 200 sampai 250 kata. Jadi tidak boleh lebih dari itu, ya. Kemudian, saya uraikan sistematikanya ya. Menggunakan Times New Roman wajib pasti ya. Kemudian ukurannya tetap 12, tapi spasinya 1 gitu ya. Berbeda dengan, eee paragraf-paragraf di dalam bab yang menggunakan spasi 2. Dan abstrak ini ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 2 versi, ya, dan harus menyantumkan kata kunci, ya, keyword, kata-kata kunci dalam, apa namanya, penelitian atau karya ilmiah tersebut yang kata kunci ini sebenarnya mudah ya, jadi bisa dilihat dari variabel penelitian. Jadi dari variabel judul judul Anda itu kan udah kelihatan kata-kata kuncinya, variabel-variabelnya gitu. Nah, untuk konten ya, konten itu terdiri yang pertama, sistematika dari abstrak itu, yang pertama adalah latar belakang, ya. Tidak terlalu banyak latar belakangnya, sebenarnya cukup 1 sampai 2 kalimat saja untuk menyantumkan latar belakang. Kemudian dari latar belakang tersebut, teman-teman harus, menyantumkan tujuan. Tujuan penelitian itu untuk apa, gitu ya. Kemudian dari, tujuan penelitian itu tidak perlu ini ya, manfaat penelitian atau rumusan penelitian tidak perlu. Jadi, latar belakang dan hanya tujuan, gitu. Tidak perlu ada rumusan masalah, kemudian manfaat penelitian, tidak perlu. Jadi hanya tujuan dari penulisan artikel atau karya ilmiah tersebut atau penelitian tersebut gitu ya. Kemudian metode yang digunakan, menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. Kemudian setelah metode itu baru teorinya yang dipakai karena teori ini nanti mensinkronkan dengan hasil penelitian Anda. Jadi setelah teori itu tidak ditaruh di setelah tujuan ya. Jadi setelah metode. Ya, kemudian baru hasilnya gitu. Ya, hasilnya. Dan hasilnya memang komposisinya kalau kita lihat seperti ini ya, komposisi hasil penelitian itu harus lebih banyak daripada latar belakang. Jangan sampai latar belakangnya yang 50% gitu ya. Ini kalau dilihat di sini mungkin hasilnya ini kita lihat bisa misalnya sekitar 40 ya. Jangan sampai abstraknya itu 40%, latar belakangnya 40%, hasilnya malah 10%, cuma 2 kalimat misalnya seperti ini. Seperti itu. Jadi, harus harus komposisi dari hasil penelitian ini lebih banyak ya, lebih dari, 30% lah ya, 40-50% lah dari, keseluruhan abstrak ini kalau kita, buat 100% gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian bab dan subbab ya, ketika kita tadi kita udah membahas sampul, kemudian daftar isi, kemudian masuk ke abstrak. Nah, setelah abstrak itu adalah masuk ke babnya gitu ya. Nah, eee, dalam karya ilmiah skripsi yang lengkap gitu ya, itu terdiri dari bab 1 sampai bab 5. Nih ya, dari sistematika yang sudah pernah kita bahas dulu bahwa dari pendahuluan, tinjauan pustaka, jangan sampai mengubah jadi landasan teori ya. Kita istilahnya tinjauan pustaka, kemudian, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima adalah penutup, gitu. Nah, bab ini sama seperti judul, jadi harus kapital dan, bold gitu ya, center gitu ya. Kemudian, dia jaraknya itu 4 cm dari tepi atas, gitu, dari, kertas ya, dari ke tepi atas kertas gitu ya.
di batas tepi margin gitu ya. Kemudian huruf kapital dan ukuran 12 poin gitu ya, dan tidak memakai tanda titik. Jadi ada beberapa yang pernah saya lihat bab 2 misalnya atau bab 1 pendahuluan terus kemudian dikasih titik, tidak perlu ya. Tidak perlu menggunakan titik dalam bab ini, judul bab gitu ya. Dan nomor bab itu menggunakan Romawi, berbeda dengan subbab yang menggunakan huruf Latin. Ya, ini menggunakan huruf Romawi. Kalau kita cek lagi di daftar isi, nah ini perhatikan bab 1 sampai bab 5 ini menggunakan huruf Romawi. Ya, kecuali subbabnya menggunakan huruf angka Latin. Kok huruf sih angka, gitu ya. Oke, kemudian peralihan subbab harus pada halaman baru. Jadi tiap bab seperti ini harus halaman baru ya. Jadi misalnya bab 2-nya itu menuju ke bab 3, bab 2 terakhir tuh misalnya setengah halaman gitu ya. Jangan sampai bab 3-nya itu ada di bawah setengah halaman dari bab 2 tersebut. Jadi harus pindah eh, new new file lagi apa namanya satu halaman lagi gitu. Nah, kemudian judul subbab itu diketik dengan title case. Jadi seperti ini. Jadi title case itu artinya judul yang menggunakan per huruf ya di kalimat atau kata itu huruf pertama menggunakan huruf kapital, selanjutnya itu huruf kecil gitu. Jadi berbeda dengan judul bab ya. Jadi judul subbab itu menggunakan title case. Sama dengan ketika membuat apa namanya judul pendukung gitu ya dalam cover utama gitu. Kemudian ya, setiap kata menggunakan huruf kapital, yang lainnya huruf kecil, lowercase ya, seperti ini. Dan tidak diakhiri tanda titik. Ya, sekali lagi sama dengan di judul ini bahwa misalnya bab 1 tinjauan pusaka latar pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pusaka ini tidak perlu dikasih tanda titik. Sama untuk super subbab seperti ini tidak perlu ada titiknya gitu. Dan nomor subbab ini ya menggunakan angka Latin, tidak menggunakan angka Romawi. Ya, kemudian nomor 7 ya, pemberian nomor subbab terdiri dari 2 angka. Angka pertama merujuk urutan bab. Jadi ini sesuai dengan bab kalau bab 2 ya bab 2.1 misalnya ini harusnya bab 2.1 dulu ya. Bab 2.1 kemudian angka yang selanjutnya dalam bab 2.2 ini misalnya titik 2, kemudian dalam bab 2.2 untuk membahas IMC gitu ya, itu yang pertama dibahas misalnya ciri-cirinya IMC ya, langsung ditulis 2.2.1 gitu. Yang untuk tunjuan pusaka seperti ini formatnya. Jadi ketika membahas anak subbab maka harus seperti ini caranya mengurutkan judul subbabnya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian, nah paragraf ya, paragraf ini yang tadi saya terangkan ya bahwa spasinya 2 gitu ya. Kemudian tiap awal paragraf ini harus disertai dengan satu tab menjorok ya, menjorok ke kanan gitu ya tiap eh, awal paragraf baru gitu dan antar paragraf ini tidak perlu diberi jarak, ini tetap spasinya sama, spasinya 2 semua ya. Tetapi yang membedakan antara paragraf 1 dengan paragraf yang selanjutnya adalah ini, awal masuknya itu dikasih satu tab. Oke, nah selanjutnya adalah penomoran halaman. Jadi sama seperti daftar isi yang tadi saya review bahwa pada halaman sampul sampai abstrak itu menggunakan angka Romawi gitu. Sedangkan pada masuk ke bab-bab seperti ini angkanya tetap angka Latin ya. Nah, untuk penempatan jadi tiap awal bab
di bab 1, pendahuluan bab 2, tinjauan pustaka bab 3, metode penelitian, itu halamannya itu di tengah bawah, center bawah, gitu. Tapi halaman selanjutnya, gitu ya, halaman isi dari tiap bab itu diletakkan pada kanan atas. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian huruf Latin dan kemudian nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas. Jadi nomor halaman ini diketik jaraknya 3 cm dari eh, tepi kanan dan 1 cm dari tepi atas. Ini ya, dari margin ya. Ya, pokoknya kalau teman-teman format nomor dalam Microsoft Word itu kan tinggal diedit ya, center bawah di bottom ya, di center di sini dan kanan atas gitu. Nah, pada bagian akhir misalnya untuk daftar pustaka dan lampiran memang tidak diberi nomor halaman, tetapi di daftar isi ya itu harus ada keterangan halamannya, halaman berapa gitu. Lebih baik seperti itu. Memang ada beberapa versi gitu ya. Ada versi yang daftar pustaka dan lampirannya itu tidak diberi keterangan halaman, cuma daftar pustaka dan lampiran saja. Tapi ada yang diberi petunjuk itu halaman berapa gitu ya. Tetapi memang untuk di daftar isinya, di daftar pusakanya itu tidak perlu menyantumkan daftar halamannya. Di lampirannya itu, di lampiran di daftar isi itu tidak perlu disertai mana tadi? Tidak perlu disertai nomor halaman ini. Misalnya kalau daftar pusakanya ada 3 halaman, gitu ya, misalnya halaman 91, 92, 93 itu tidak perlu dikasih nomor halaman ini, tapi di daftar isi dikasih keterangannya itu halaman berapa gitu. Itu ya. Lampiran pun juga seperti itu. Lampiran itu tidak ada penomorannya, penomoran seperti ini. Misalnya lampirannya itu ada 20 lampiran, isinya hasil interview guide Anda gitu ya, kepada 5 responden, dan itu banyak banget, ada 20 sampai 30 halaman, itu nggak perlu dikasih nomor halaman gitu. Nah, kemudian penyajian informasi tabel ya. Ya, setelah penomoran halaman, penyajian informasi berupa tabel. Jadi keterangan tabel itu diletakkan di atas, ya, berbeda dengan gambar. Gambar itu letaknya di bawah gambar. Kalau tabel itu diingat-ingat ya, tabel itu keterangan tabel itu di atasnya tabel. Gitu. Dan nomor tabel yang paling atas itu ini harusnya ditulis dengan kapital semua ya ini. Kapital semua ya, dan hurufnya huruf Latin. Ya, bukan huruf Romawi. Kemudian jadi yang huruf Romawi itu untuk halaman cover sampai abstrak dan hanya untuk mengacu pada bab 1 sampai bab 5. Selain itu menggunakan angka Latin gitu. Kemudian judul diletakkan di keterangan nama tabel ya. Keterangan misalnya tabel ini tabel nomor 1.1, kemudian keterangannya apa gitu ya. Oke. Dan tabel tidak boleh dipenggal, artinya antar halaman itu tidak boleh terpisah. Jadi misalnya tabelnya panjang gitu ya, kemudian di situ terpotong antara halaman misalnya 2 sampai 3 gitu. Jadi kalau bisa jangan dipisah tabel itu. Jadi kalau bisa dalam satu halaman yang sama gitu. Diusahakan seperti itu. Maka teman-teman misalnya, oh kalau fontnya 12 tuh panjang banget Mbak. Jadi diganti misalnya ukurannya di maksimal minimal tuh bisa kebaca itu misalnya 10 itu nggak apa-apa, masih bisa itu dibaca. 10 gitu ya. Atau 11 ya. Jadi diusahakan tidak terpotong tabelnya gitu. Kemudian sumber data harus disebutkan, ditulis di bawah tabel. Seperti ini dalam kurung ya sumbernya. Nah, dan ini tabel satu dengan keterangan ini harus pasti satu.
dan semuanya center ya. Oke, kecuali, jarak baris dalam tabel ya, di dalam tabel ini menyesuaikan. Jadi intinya yang di dalam tabel itu ukurannya ya, jenis fontnya tetap harus, Times New Roman, tapi ukurannya bisa menyesuaikan, jarak spasinya pun bisa menyesuaikan. Misalnya kalau, memakai spasi 2 itu terlalu renggang, maka ya paling enggak dikurangi lah 1,5, 1 gitu ya, di dalam tabelnya, tuh. Kemudian penyajian informasi yang berupa ilustrasi, gambar, grafik, foto, atau peta ya. Jadi keterangan gambar harus diletakkan di bawah gambar tersebut gitu ya. Sama menggunakan huruf Latin ya. Merujuk pada bab-bab itu, dalam bab 1 misalnya gambar pertama dan sampai ke selanjutnya. Jadi harus urut gitu ya. Tiap bab itu harus ada penomorannya tiap bab gitu ya. Kemudian, gambar judul ada di bawahnya dan menggunakan huruf kapital semua, ya. Gambar juga tidak boleh dipotong, eee, diusahakan dalam satu halaman yang sama. Kemudian center, ya, diletakkan pada halaman, center ya, dan sumber itu dikasih tanda kurung. Nah, ini salah nih yang ini. Ini spasinya masih 2. Nah, ini spasi 1. Yang benar seperti ini. Ya, menggunakan spasi 1 bukan spasi 2 bukan seperti nulis yang di paragraf. Kalau di paragraf kan di bodinya itu kan spasi 2 gitu. Nah, keterangan gambar dan keterangan tabel itu menggunakan spasi 1 seperti ini, ya. Oke. Kemudian kutipan. Nah, ini kutipan ini sangat penting banget ya. Jadi, eee tidak bisa dipungkiri bahwa setiap karya ilmiah itu kita pasti menyantumkan sumber atau data gitu ya. Kita nggak bisa memulai latar belakang tanpa adanya dukungan data atau adanya dukungan referensi gitu. Tetapi ya jangan sampai itu menjadi plagiasi, ya, pelanggaran ketika kita tidak menyantumkan sumber tulisan itu dari mana, gitu. Nah, sumber tulisan itu dari mana, baik itu berupa nanti data, kemudian hasil riset, penelitian terdahulu, atau pernyataan ahli dalam sebuah buku, pernyataan ahli dalam sebuah jurnal, ya, harus menyantumkan sumber dan nama yang menuliskan itu siapa, gitu. Nah, Eee, kalau secara definisi, kutipan itu memang gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber ya. Oke, proses pengambilan gagasan itu mengutip, disebut mengutip. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Jadi ketika Anda semacam apa ya, istilahnya lebih gampangnya copy paste lah. Copy paste data ya, data, pernyataan ya, yang, gagasan, pernyataan, dan ide itu diambil dari jurnal, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan sebagainya, ya, atau data dari hasil riset gitu ya, dari internet dan sebagainya itu harus dicantumkan sumbernya. Nah, itu menyantumkan sumber itu artinya harus ada kutipannya, sumbernya dari mana gitu ya. Nah, peletakan peletakan kutipan itu ada 2 cara, yaitu pada teks, di dalam teksnya, di bodinya ini, catatan yang istilahnya adalah catatan perut dan terpisah di bawah, di footer, atau kita sebutkan dengan catatan kaki. Nah, selama teman-teman menjadi mahasiswa UPN komunikasi, jurusan komunikasi baik prodi Humas maupun prodi IK ya, jadi jangan sekali-kali menggunakan, catatan kaki. Karena, acuan kita ya, gaya selingkung dalam menulis, skripsi, karya ilmiah, skripsi atau jurnal itu, menggunakan catatan perut di dalam teksnya ini, tidak menggunakan catatan kaki. Jadi saya tuh pernah tuh nguji skripsi dan dia menggunakan catatan kaki. Nah, ini referensi dari mana dan itu dalam buku panduan skripsi
disarankan kita membuat kutipan itu di catatan kaki. Jadi catatan kaki itu mungkin kalau teman-teman nanti nulis di suatu jurnal, yang jurnal itu gaya selingkungnya adalah menuliskan kutipan menjadi di catatan kaki, silahkan gitu. Nah, cara menulis catatan kaki itu ya seperti ini ya, ada simbol angkanya, keterangannya misalnya di sini ada pernyataan, dari pernyataan ini dia mengutip, mengambil referensi, ya. Ini ada editannya di Microsoft Word gitu ya. Kemudian untuk merujuk satu sumber dalam pernyataan ini tuh diambil dari siapa tokohnya, pengarangnya yang menuliskan ide itu, kemudian judulnya apa, kemudian dalam eh, link websitenya apa dan diakses kapan gitu. Jadi terpisah. Jadi di bawah semua ini adalah catatan kaki. Tapi saya ingatkan lagi, kita tidak memakai catatan kaki, tapi kita memakai catatan perut. Nah, catatan perut pun itu tuh ada dua, ya. Ada dua. Jadi ada catatan catatan perut ya, atau kutipan ya. Ini kan tadi kan peletakan. Kalau catatan kaki dan catatan perut itu adalah tempatnya, tempat meletakkan kutipannya. Tapi jenis kutipannya itu ya, atau jenis kutipan untuk catatan perut ya, itu ada dua gitu ya. Jadi ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi kutipan langsung itu jadi diambil sama plek gitu, sama plek dengan aslinya, dari mulai kalimat yang pertama A sampai Z itu sama, tidak diubah gitu. Dan format untuk menyantumkan keterangan kutipan, kalau kutipannya itu formatnya langsung ya, itu menggunakan APA-style atau American Psychological Association ya. Jadi urutannya kalau APA-style itu adalah nama pengarang, tahun terbit, nomor halaman. Ya. Nah, seperti ini contohnya APA-style tuh. Nama pengarang, tahun terbit, titik 2, halamannya. Oke. Nah, catatan kutipan langsung pun, yang kutipan langsungnya itu nggak kalian edit ya, baik dari kata per kata pertama sampai kata terakhir itu tidak diedit sama sekali, plek gitu ya. Itu ada dua juga. Jadi ada kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang gitu. Jadi kalau kutipan langsung pendek itu kurang dari 40 kata gitu ya. Kemudian dikutip sesuai aslinya, sama ya ini ya. Baik kutipan yang panjang itu juga gitu ya. Kemudian ditulis dalam kalimat yang tidak terpisah. Jadi satu gitu. Kemudian menggunakan tanda petik 2 untuk pernyataan kutipan yang diambil, kemudian tidak boleh diubah atau diterjemahkan. Jadi seharus sama persis, kalau memang itu teksnya bahasa asing misalnya ya, kalian bisa menyentuhkan bahasa asingnya gitu. Kemudian sumber ditulis dengan urutan APA-style tadi ya, nama belakang. Jadi nama belakang dari penulis, itu bukan nama depan penulisnya ya, jadi nama belakang penulis, tahun terbitnya, dan halaman dari teks yang Anda ambil, pernyataan yang Anda ambil itu halaman berapa gitu. Next, kemudian contoh dari catatan langsung panjang ini, jadi kalau kutipan langsung panjang itu lebih, kalau tadi kurang dari 40 kata, kalau catatan kutipan langsung yang panjang itu lebih dari 40 kata gitu ya. Sebenarnya sama ya, kata kuncinya di sini ya, teknisnya ya. Jadi ditulis dengan jarak satu spasi, sama kutipan langsung pendek pun ditulis dengan satu spasi gitu ya, menjorok ke tengah 6 ketukan, bisa dalam dalam paragraf, kemudian ada paragraf yang menjorok khusus kutipan itu gitu ya. Ada beberapa juga yang tidak dibuat menjorok gitu ya. Kemudian menggunakan tanda petik. Ya, sama, tidak boleh diubah atau diterjemahkan, ini enter harusnya. Kemudian sama juga APA-style, jadi nama belakang, tahun terbit, dan halaman. Nah, seperti ini. Cuman ini bedanya tadi yang sama pendek itu panjang pendeknya. Ini kalau di sini kan lebih bisa dari
5 baris gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 5 baris. Nah, ini kutipan langsung panjang. Nah, contoh nih ya, contohnya, contoh kutipan langsung seperti ini, pernyataannya apa, gitu, dan kemudian sumbernya. Ada beberapa juga yang tidak menyantumkan tanda petik, gitu. Tidak apa-apa, yang penting kutipan langsung itu harus menyantumkan ini yang paling penting nih, apa stylenya ini, nama, tahun, dan halamannya. Tidak disertai tanda petik tidak apa-apa, gitu. Oke. Oke. Nah, ini contohnya, kalau ini contoh kutipan langsung panjang dan ini contoh kutipan langsung pendek, gitu. Apa bedanya yang atas dan bawah? Kalau ini sama seperti ini tadi, jadi kalau nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat, ya, atau penulis disebutkan dalam kalimat. Misalnya penulis disebutkan dalam kalimat itu tinggal halamannya aja, gitu, atau tahun dan halaman, gitu ya. Kalau Nah, ini seperti ini. Jadi kalau menyebutkan namanya gitu ya, nama penulis kan dalam sebuah kalimat ya, menurut Asep Sudarman, strategi komunikasi bla 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 gitu ya. Nah, dalam kurungnya itu adalah tahun dan halaman. Tetapi kalau dalam kalimat ini kita nggak menyebutkan namanya, misalnya menurut siapa Nasrullah gitu ya, kita nggak menyebut di dalam kalimat dalam paragraf ini kita tidak menuliskan menurut Nasrullah, ya langsung aja. Misalnya ini jadi satu, terintegrasi antara kalimat satu dan selanjutnya, kemudian nah, misalnya mulai dari sini kehadiran media sosial dan sebagainya ini adalah ngutip misalnya, nah itu ditulis keterangannya di belakang, paling belakang gitu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita membahas kutipan langsung, dan selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Jadi kutipan tidak langsung itu hampir sama dengan parafrase ya, artinya kita merubah sedikit. Jadi kalimat pernyataan dari ahli itu kita rubah komposisi kalimatnya, tetapi intinya sama. Gitu. Jadi apa ya, kutipan yang kita terjemahkan atau kita sarikan atau kita abstraksikan atau kita ubah kalimatnya sedikit gitu ya, tapi nggak boleh merubah makna. Jadi meaning-nya tetap sama, gitu, tapi susunan katanya aja yang berubah gitu. Nah, itu disebut kutipan tidak langsung. Ya, dan sama formatnya juga menggunakan apostyle, jadi harus menyantumkan nama pengarang, tahun terbit, dan halamannya. Biasanya kurang dari 5 baris, tidak merubah susunan kata, boleh diterjemahkan tetapi tidak boleh merubah makna. Kemudian kutipan dirangkai dalam teks langsung, jarak spasi 2 spasi ya, karena di dalam paragraf ya, 2 spasi, tidak 1 spasi. Tidak seperti kutipan langsung dalam petik tadi yang menjorok ke dalam 6 ketukan gitu, itu menggunakan 1 spasi dan kemudian tidak menggunakan tanda petik, penulisan sumber sama dengan kutipan langsung. Ya ini bedanya ya, kalau kutipan langsung itu pernyataan ahli yang ada tanda petiknya, sedangkan kutipan tak langsung itu tidak ada tanda petiknya gitu. Ini beberapa contohnya, ini memang kebetulan tidak ada tanda petiknya. Ya. Nah, ini ada tanda petiknya nih. Karena pernyataan dan ini kalau ada tanda petiknya seperti ini tuh menjorok ke tengah 6 ketukan. Nih ya, 6 ketukan dan jarak spasinya itu 1. Ya, tapi jarang nih yang menggunakan ini. Rata-rata tidak menggunakan tanda petik dan spasinya 2 standar. Contohnya seperti ini. Bersama ya. Mungkin ini contoh yang paling benar untuk kutipan langsung itu seperti ini, yang ada kutipannya ini. Gitu. Nah, kalau kutipan tak langsung ini yang membedakan, kalau sekilas tampak sama, tapi yang membedakan adalah katanya ini diubah.
susunan katanya itu diubah, disarikan ya, diedit lagi. Jadi nggak sama persis plek. Kalau kutipan langsung itu sama persis plek dengan apa yang di Kopas gitu. Ya, jadi Kopas boleh gitu ya, tapi nggak boleh tidak menyantumkan sumbernya. Nah, kalau tidak menyantumkan sumbernya itu dikatakan bahwa itu plagiasi karena eh, pernyataan itu kan memang apa ya dari ahli gitu ya, kita eh, hanya merujuk dari pernyataan tersebut gitu kan untuk memperkuat argumentasi kita. Jadi jangan sampai argumentasi orang lain itu kita akui sebagai argumentasi kita gitu. Kemudian ini ya, yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu adalah kumpulan referensi, ya kumpulan kutipan-kutipan yang referensi kutipan yang kita pakai gitu. Dan ketika teman-teman mengutip harus ada di daftar pustakanya. Dan sebenarnya ini mudah sekali ketika teman-teman menggunakan aplikasi Zotero. Nanti mungkin next ada pembahasan khusus ya menggunakan aplikasi Zotero bagaimana. Jadi intinya apa yang ada di dalam body yang ada di dalam bab 1 sampai bab 5 ketika teman-teman mengutip dari sumber, apapun sumbernya, baik buku, jurnal, skripsi, website itu harus ada di daftar pustaka. Gitu. Jangan sampai ada yang terlewat. Misalnya di tinjauan pustaka teman-teman menulis sumber dari Effendi gitu ya. Tetapi di daftar pustaka nggak ada gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi apapun yang ada sumber referensi yang Anda pakai itu harus ada di daftar pustaka gitu ya. Dan untuk teknik penulisan ilmiahnya daftar pustaka ini disusun secara alfabet ya. Disusun dari alfabet dan menggunakan apastel juga. Jadi sama intinya ya, nama, tahun gitu ya, kemudian keterangan judul dari buku atau jurnal atau skripsinya itu apa, kemudian penerbitnya gitu. Nggak perlu ada halaman ya. Kalau daftar pustaka, kemudian jadi ini ya, jadi daftar pustaka harus lengkap sesuai dengan acuan yang disajikan, benar-benar acuan yang dipakai ketika teman-teman membuat atau mencari sumber referensi untuk bab 1 sampai bab 5 itu semua harus ada di daftar pustaka, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Nah, ini ya daftar pustaka diketik pada halaman baru, jarak baris 1 spasi, tetapi jarak antar sumber itu 2 spasi. Nah ini, jadi dalam satu keterangan seperti ini, satu referensi ini menggunakan 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber referensi 1 dengan sumber referensi selanjutnya itu 2 spasi. Gitu. Kemudian yang dicantumkan itu buku, makalah, surat kabar, website, website, jurnal gitu ya. Disusun secara alfabet. Nama pengarang. Nah, nama pengarang dibalik artinya seperti ini. Misalnya di bukunya di sini judulnya namanya itu Onong Usjana Effendi. Nah, nama dibalik itu artinya nama yang paling akhir itu harus di awal. Seperti ini cara nulisnya ya. Effendi yang Usyana tahun bukunya namanya apa, kemudian di mana terbit bukunya ini dan nama penerbitnya apa. Dalam penulisannya daftar pustaka tidak diberi nomor urut. Nah, ini tidak diberi urut nomor 1, 2, 3 ya, tapi harus urut abjad dari A sampai Z. Oke, kemudian mengikuti apa urutannya ada sebagai nama penerbit, nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan penerbitnya. Ini ya, format bakunya dari keterangan daftar pustaka buku. Nah, semua penulis harus dicantumkan namanya, tidak boleh ada yang tidak disebut. Jadi kalau misalnya dalam satu buku itu pengarangnya ada 3, gitu ya, harus disebutkan semua. Tidak boleh DKK atau
dan lain-lain dan etc. gitu ya. Jadi harus semuanya dicantumkan. Kemudian teknik penulisan nama penulis yaitu nama belakangnya di depan ya, saya sebutkan tadi bahwa nama penulisnya di depan. Eee, Nama singkatan, nama yang diikuti singkatan dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu bagian jadi suku kata di dalamnya. Misalnya, ini salah ya, harusnya ini ke atas. Harjana Api ada terus Harjana Api gitu ya. Ini jadi satu, bukan berarti A, D, B itu di depan terus kemudian koma Harjono ya. Jadi ini jadi satu, maksudnya seperti itu. Kemudian, nah jika nama penulis itu di dalam buku itu ada kata sambungnya, maka juga tidak boleh diubah. Misalnya kalau nama belakang itu misalnya Soeharto, misalnya Soeharto, kemudian Sutrisno tidak seperti itu. Jadi tetap seperti ini. Kalau memang ada tanda penghubungnya. Kemudian derajat kesarjanaan misalnya dokter Anda atau SIKOM atau MSI itu tidak boleh, gelar itu tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka, ya. Nah, judul buku dicetak dengan huruf miring. Kita cek lagi contohnya. Nah, seperti ini. Jadi nama belakangnya dulu. Kemudian kalau nama penulisnya ada 2, ya 2 dicantumkan. Contohnya seperti ini, tahun. Nah, judul bukunya dicetak italik, ya. Kemudian tahun buku itu tempat. Sorry ya. Lihat tahun di sini. Tempatnya di sini, tempat terbit buku itu, kemudian penerbitnya. Oke. Nah, ini contoh daftar pustaka buku. Nah, ini teman-teman diperhatikan baik-baik ya. Kita ada beberapa versi. Jadi kalau buku tunggal itu seperti apa, penulis 2 dan 3 seperti apa, tidak ada penulis seperti apa. Ini tolong diperhatikan ya, PPT-nya sudah saya share, diperhatikan baik-baik dan memang ini harus praktek. Kalau nggak praktek, kalau kalian saya tuntun ya, belum tentu ingat gitu. Kalau kalian praktek bakal ingat sampai nanti gitu ya. Nanti dipelajari lebih detail. Kemudian ini contoh daftar pustaka yang jurnal gitu ya, kurang lebih sama ya. Jadi nama, tahun, judulnya gitu ya, pada jurnal apa, kemudian kalau ini keterangan volumenya ya, bukan penerbitnya ya. Jadi nama jurnalnya, kemudian volumenya. Oke, terus ini kalau dari skripsi, daftar pustaka dari skripsi, tesis atau disertasi, ya, ini seperti ini contohnya. Oke, kemudian ini dari website. Nah, perbedaannya kalau dari website itu ketika teman-teman menyantumkan di referensi di dalam bab 1 sampai bab 5 ya, baik itu di gambar atau di body, di teks paragrafnya, ya, itu harus ada keterangan kapan diakses. Jadi misalnya ada grafik mengenai pengguna media sosial di Indonesia gitu ya. Nah, Anda mengambil dari kata data gitu ya. Misalnya sumber link website kata data itu kalian cantumkan, tetapi harus disertai dengan diakses pada tanggal berapa gitu ya. Dan itu juga berlaku di daftar pustaka. Jadi semua yang diambil dari website ya atau online itu sebaiknya seharusnya ya sebaiknya dan seharusnya itu baik itu di gambar, di dalam paragraf, kemudian daftar pustaka itu dikasih keterangan diakses pada tanggal berapa. Gitu. Oke, sekian materi mengenai teknik penulisan ilmiah. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan tolong dipraktekkan gitu ya. Untuk tugas yang kemarin dari judul sampai bab 1 dari materi ini tolong disesuaikan lagi teknik penulisan ilmiahnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke.